kondisi saklar ini harus dalam posisi on. Ya, dalam posisi on. Terus ini kondisi listrik saat masih hidup. Nah, ini saat masih hidup. Dia tidak menyala lampunya. Tapi kalau saat kondisi listrik off atau listriknya padam, entah itu di siang hari atau malam hari, kita cabut aja, dia akan menyala, teman-teman. Ini tak pegangin ya, baterainya soalnya belum tak lem. Kita lepas, dia akan menyala. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan teknis amatir. Di video ini kita akan coba ngerakit lampu emergency otomatis sederhana, teman-teman. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah perbaiki modul TP4056 ini yang portnya lepas, videonya yang ini. Nah, teman-teman bisa tonton dulu di video sebelumnya. Ini kita akan pakai, teman-teman ya. Dan ini sudah saya pasang lampu indikator LED 3 mili. Buat yang belum tahu cara pasangnya, teman-teman tonton juga di video yang ini. Nah, linknya ada di deskripsi juga. Dan ini sudah bisa kita pakai, teman-teman. Kita testing dulu. Nah, karena awalnya nggak ada LED-nya. Nah, ini sudah ada LED-nya dan sudah bisa berfungsi kembali ya. Nih, kalau nggak ada beban baterai, nyalanya seperti itu, teman-teman. Terus teman-teman siapin juga relay, karena ini kan otomatis, jadi kita perlu sumber berupa charger HP yang akan kita hubungkan ke rangkaian ini nanti secara terus-menerus. Maksudnya dalam keadaan listrik normal, kita akan pasang charger HP ini ke modul TP4056 ini, teman-teman. Nah, jadi dalam keadaan listrik masih hidup normal, lampu ini tidak akan otomatis aktif, teman-teman. Tapi saat listriknya padam, rangkaian ini akan otomatis menyala kembali. Menyala, terus nanti kalau listriknya sudah hidup lagi, dia akan padam sendiri, teman-teman ya. Jadi teman-teman siapkan relay yang 5 volt. Ini 5 volt DC ya. Nah, karena kita akan pakai sumber tegangan dari charger HP yang 5 volt, teman-teman. 5 volt DC, terus siapkan juga diodanya. Dioda 1 ampere atau 4007. Bisa teman-teman beli di toko atau teman-teman cari di barang-barang elektronik bekas. Terus saya pakai LED COB yang ini. Kalau teman-teman yang sudah nonton video saya dari lama, akhirnya lampu ini ketemu lagi, teman-teman. Ternyata masih ada sisa satu lampu yang seperti ini. Saya nggak tahu masih nyala terang atau enggak. Ini 5 watt ini kalau nggak salah. Ini LED bekas. Terus siapkan juga resistor 3,3 ohm 2 watt. Sama baterai 18650. Ini tidak terukur kapasitas realnya berapa, karena ini bekas juga nih, teman-teman lihat. Ini ya, ini untuk pemakaian sendiri aja. 2 biji. Sama untuk kotaknya, saya pakai yang kotak kali 2. Ini udah ada saklarnya. Udah saya lubangin untuk tempat port, indikator, sama tempat lampunya. X2 ya. Oke. Jadi itu aja bahan-bahannya. Langsung kita ke proses perakitan, teman-teman. Oke. Kita ke proses perakitan. Kalau teman-teman lihat di relay, terutama di relay yang ini, yang 5 volt ini, yang kotak biru ini, ada 5 kaki. Teman-teman bisa lihat gambarnya di sebelah sini untuk jelasnya. Nah, ini untuk yang kiri dan kanan ini adalah coil, teman-teman ya. Sedangkan yang tengah ini COM, yang kanan atas ini NC, ada tulisannya di sini, dan yang kiri ini NO. Nah, di sini saya tidak akan bahas secara lengkap, teman-teman ya. Mudah-mudahan di next video kita bisa bahas ya teori mendasar lah dari relay ini, teman-teman ya. Nih, kalau yang setuju bolehlah komennya setuju, Mas. Oke. Jadi kita bisa pasang untuk dioda di kaki COM-nya ini, teman-teman, yang strip putih atau lingkaran putih atau katoda. Kita bisa hubungkan di kaki yang paling kanan, teman-teman, kanan bawah ya, dari relay ini. Kita bisa solder dulu. Oke, dan yang kaki anoda atau yang hitam polos ini di kaki paling kiri atau di kaki koil yang satu lagi.
Nah, seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini dia. Oke, kalau sudah, kita bisa hubungkan masing-masing kaki ini ke input yang ada di sini teman-teman, input di plus dan minus di modul TP4056, karena kita perlu sumber tegangan 5 volt untuk menyalakan atau mengoperasikan relay ini teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini. Ini yang pokoknya yang di strip putih, ini kita hubungkan ke positif di modul TP4056 di bagian input yang di sini ya, positif, dan yang sini ini kita hubungkan ke negatifnya, teman-teman ya. Kita bisa pasang juga di dalam modulnya biar lebih mudah. Oke, yang positif kita hubungkan ke positif di bagian input. Bisa teman-teman pasang di sini atau di tengah-tengah sini ya, di antara positif LED ini. Oke, positif sudah terpasang, kita pasang yang negatifnya. Yang negatifnya di sebelah sini ya. Di input negatif. Nih, yang masih kosong yang negatif. Pasang di sini. Oke, sudah terpasang seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa masukkan atau kita bisa pasang di bagian tempat atau lubang portnya. Kita bisa rapikan. Oke, sudah terpasang seperti ini. Selanjutnya kita bisa pasang LED-nya teman-teman ya. LED-nya di sini, kita lem dulu. Oke, seperti ini, kita tunggu kering. Nah, oke, sambil nunggu kering, ini kita bisa kasih timah dulu di bagian out plus, B plus, B min, sama out min, teman-teman ya. Biar memudahkan kita saat penyolderan nanti, teman-teman. Oke, kita bisa hubungkan kabel ke out plus, teman-teman. Nah, out plus seperti ini kita bisa solder ke saklar teman-teman ya. Nih, ke saklar di sebelah sini. Sebelah sini ya. Oke, kita bisa potong dulu terus kita solder teman-teman ya. Oke, ini kabel yang out plus kita hubungkan ke salah satu kaki dari saklar. Ini yang sini ya. Oke, sudah. Nih, kita posisikan dulu kabelnya. Nih, kalau kurang rapi ya minta maaf teman-teman ya. Terus kabel satu lagi, ini kabel yang dari saklar, yang satu lagi ini nanti kita hubungkan ke NC. NC itu kaki yang pinggir atas sebelah kanan yang ada tulisan NC ini ya. Ke sini ya. Nah, ini ada tulisan NC, kita hubungkan ke sini teman-teman. Dari sini ke sini. Kita hubungkan dulu. Nah, seperti ini. Dari saklar ke kaki NC atau ke pin NC, teman-teman ya. Nah, nanti bisa dirapikan lagi, teman-teman. Nih. Karena ini dipakai sendiri jadi ya udahlah ya. Oke, seperti ini. Ini sudah. Terus kita bisa hubungkan bagian lampunya. Nih, lampunya sudah kering. Kita hubungkan kabel dulu ke lampu. Nah, oke, ini yang ke LED sudah saya kasih kabel ya. Karena satu lubang ini tadi nggak muat untuk dua kabel, akhirnya saya pasang di
kanan satu, di kiri satu, teman-teman. Intinya satu ke positif, satunya lagi ke negatif ya. Yang ini yang ke positif, yang ini ke negatif. Nah, untuk negatif dari LED ini kita bisa langsung hubungkan ke outmin, teman-teman. Kita bisa langsung hubungkan ke outmin dari modul TP4056. Ini kabelnya nggak tak panjangin, sebenarnya pendek aja nggak masalah, soalnya jaraknya dekat banget. Nih, ke outmin ya. Nanti tak zoom. Oke. Nah, ini ke outmin. Nah, ini ya. Yang ini yang ke LED negatif, ini ke outmin, dan yang positif itu kita hubungkan ke resistor, dan resistor ini kan ada dua ujung. Ujung yang satu tak potong dulu biar nggak kepanjangan. Segini aja. Ini kita kasih timah di ujungnya, teman-teman, biar memudahkan kita untuk kita solder. Oke, sudah. Terus ini kita hubungkan ke kaki COM atau yang di tengah-tengah ini, teman-teman ya, dari relay. Nah, yang tengah itu kita hubungkan pakai resistor 3,3 ohm 2 watt. Nah, ini usahakan jangan sampai nempel di kaki plus atau minus, teman-teman ya, yang ada di relay. Nah, usahakan jangan sampai bersentuhan. Nah, kalau ini masih aman, teman-teman ya. Nih, usahakan jangan sampai bersentuhan. Ujung yang satunya, teman-teman, ini kita hubungkan ke LED kaki positif. Nah, ini kita kupas, kita tarik, kita ubet-ubetkan di sini. Ya, kita ubet-ubetkan, terus nanti baru disolder. Nah, seperti ini baru disolder. Mau ditekuk sekali lagi juga boleh, atau mau langsung disolder seperti ini juga boleh, terserah, teman-teman ya. Oke, seperti ini. Terus ujungnya kita potong yang kepanjangan ini. Oke, seperti ini. Nah, nanti tinggal kita lem. Dan yang terakhir kita pasang baterainya, teman-teman. Untuk baterai ini tentunya kita paralel ya. Kita hubungkan positif dengan positif, negatif dengan negatif. Oke, untuk ini kita akan skip aja. Nanti akan saya tunjukkan yang sudah saya sambung, teman-teman ya. Oke, ini baterainya sudah tak sambung. Ini negatif ke negatif. Seperti ini, teman-teman. Fluxnya sampai keluar-keluar. Ini positif ke positif ya. Terus tinggal kita hubungkan ke bagian B- dan B+ sesuai dengan kutub negatif dan positifnya. Kita hubungkan yang B+ dulu. Ini ke B+ ya. Oke, positif ke B+, yang hitam ini negatif ke B-. Nah, oke. Ini sudah jadi, teman-teman ya. Ini sudah jadi. Seperti ini kita coba testing dulu. Kalau kita nggak hubungkan ke charger, dia bisa dipakai seperti biasa. Nih, nyala seperti biasa, teman-teman. Menyala bangku. Nih, nyala. Nyalanya ya standar-standar aja sih. Nih. Tapi, kalau ini kita nyalakan ya. Kalau kita hubungkan ke charger, nih charger, saya pakai yang micro USB ya, portnya ya. Dia akan mati, teman-teman. Kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Di bolongannya iki. Nah, dia akan mati. Nih. Ini posisi saklar di posisi on. Nih. Nih di posisi on. Dia sedang mengisi. Dia mengisi itu nanti kalau penuh, LED-nya warna biru akan menyala. Dan meskipun ini kita pasangkan secara terus-menerus, teman-teman, ini insya Allah tidak masalah karena di modul TP4056 yang proteksi ini kan sudah ada fitur untuk
auto cut off-nya teman-teman ya. Jadi insya Allah proteksi ke baterai aman. Nah di sini saya pakai 2 baterai. Nah ini seolah-olah ini kan listrik hidup teman-teman ya. Kalau kita mau pakai ini, yang pertama kondisi saklar ini harus dalam posisi on. Ya dalam posisi on. Terus ini kondisi listrik saat masih hidup. Nah ini saat masih hidup. Dia tidak menyala lampunya. Tapi kalau saat kondisi listrik off atau listriknya padam, entah itu di siang hari atau malam hari, kita cabut aja, dia akan menyala teman-teman. Ini tak pegangin ya, baterainya soalnya belum tak lem. Kita lepas, dia akan menyala. Nih. Saat dia listriknya aktif kembali atau on lagi, dia akan mati. Dan dia akan kembali mengisi. Nah, ini adalah salah satu cara kerja dari relay, teman-teman. Karena kita hubungkan bagian sumber tegangan ini tadi ke pin NC, teman-teman ya, ke pin NC. Pin NC ini, saya jelaskan sedikit ya. Relay itu kan dia bisa bekerja jika ada sumber tegangan yang masuk ke koilnya, teman-teman. NC itu ketika belum kita hubungkan dengan sumber tegangan, maka kontak ini akan terhubung dengan COM. Kontak ini sudah terhubung dengan COM, teman-teman. NC kan normally close. Nih, dia sudah terhubung dengan COM. Tapi, kalau dia atau si coil ini sudah mendapatkan tegangan dari sumber, kalau ini kan 5 volt. Nah, sudah mendapatkan tegangan 5 volt, maka kontak yang semula tadi NC, dia akan menjadi NO, teman-teman. Nah, kalau kita logikanya gini deh. Kan ini tidak mendapat sumber, relay ini tidak mendapat sumber dari input dari 5 volt ini, teman-teman ya. Dari input ya, bukan output di baterai ini ya. Input ya, input 5 volt. Maka relay ini akan berada di posisi NC dan lampu ini bisa menyala secara normal, teman-teman. Nih, secara normal. Kalau kita hubungkan dengan sumber tegangan 5 volt dari charger, kita hubungkan ya, teman-teman bisa lihat. Nah, maka relay ini akan bekerja. Tadi ada bunyi tek gitu ya. Akan bekerja. Yang tadi tidak mendapatkan sumber tegangan 5 volt, ini sudah mendapatkan sumber tegangan 5 volt dari charger ke coil. Coilnya bekerja. Yang semulanya tadi NC, dia ke NO. Nah, NO dia memutus aliran arus sehingga lampunya ini padam, teman-teman. Aliran arusnya ini terputus dari NC sini ke NO. Jadi, si COM ini dia nggak terhubung dengan ini, teman-teman. Nggak terhubung dengan NC. Tapi dia terhubung dengan NO. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Secara singkat dan jelimetnya saya menjelaskan, teman-teman ya. Oke, jadi mungkin ini untuk ya nanti ini tinggal dirapikan lah. Ini saya rapikan dulu dan ini siap untuk saya pakai di rumah, teman-teman ya. Kita rapikan dulu, teman-teman. Oke, jadi ini sudah tak pasang skrup-skrupnya. Ya, seperti ini, teman-teman. Ini nggak saya kasih gantungan kunci. Kalau kita nggak hubungkan ke charger, seperti ini. Dan kalau misalnya kita mau bawa bepergian keluar, kita bisa ngecas juga secara normal sampai full kok, teman-teman. Jadi ya meskipun saklar ini nggak di-on kan juga nggak masalah, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya fungsinya mau dibuat otomatis, artinya dipasang di suatu tempat dan nggak dipakai atau dibawa kemana-mana, kita bisa hubungkan chargernya seperti ini. Nih kita kondisikan on dulu, kita bisa pasang dan dia lampunya ini otomatis off dan ini sedang mengisi. Dan kalau ini sudah full, nggak masalah, teman-teman. Modul TP4056 ini kan sudah ada fitur untuk cut off-nya, jadi insya Allah tegangan baterai atau baterainya ini insya Allah akan aman, teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini, simple, mudah, dan bisa teman-teman coba. Kalau teman-teman nggak mau repot, ya bisa kunjungi toko saya yang ada di deskripsi. Di situ ada produk yang saya coba rakit, teman-teman ya, yang lampu otomatis. Teman-teman bisa cek aja.
Dan bisa teman-teman tanya-tanya juga di toko saya itu teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini. Kalau listriknya normal, listrik nyala seperti ini, ngisi. Kalau sudah full ya full, warna biru nyala. Kalau listriknya padam, seolah-olah padam ya, ini kita lepas, dia akan otomatis nyala teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan apa yang saya sampaikan ini bisa jelas teman-teman ya. Kadang agak jelimet saya menjelaskan ini ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Disambung di lain waktu lagi. Dan teman-teman kalau mau sampaikan saran ataupun ide-idenya teman-teman boleh sampaikan aja di kolom komentar. Jangan lupa juga kunjungi toko saya, ada di deskripsi linknya. Terima kasih banyak. Saya lupa teman-teman, di sini saya ada kopi tadi ya. Saya nggak nawarin teman-teman tadi, maaf. Oke, disambung di lain waktu lagi. Terima kasih, saya teknis amatir, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih teman-teman.